Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mencari kebenaran berita anti hoax dengan anggota kelompok Nikmatul Khairiyah, Zahratul Laila Firdaus, dan Umi Salamah. Pengertian hoak. Hoak berasal dari bahasa Inggris yang bermakna olok-olokan, cerita bohong, dan senda gurau. Sedangkan berita hoak dalam bahasa Arab disebut ifkun, dan sebadan pula dengan kata kadzab yang memiliki makna dusta. Meskipun ada yang mengatakan kata hoak mulai muncul pada tahun 1808, namun Al-Quran dengan bahasanya sendiri sudah lebih dahulu membicarakan tentang berita hoak, sekaligus mengecam bagi pembuat dan penyebarnya. Di dalam Al-Quran, berita hoak bukanlah hal yang dianggap sepele, karena merupakan jembatan bagi orang-orang munafik untuk memecah belah umat Islam. Kemudian dampak dari berita hoak. Dampak pada individu atau orang yang menyebarkan hoak. Kredibilitasnya turun dan tidak bisa dipercayai orang lagi. Pelaku juga bisa terjerat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian dampak bagi masyarakat bisa memicu perselisihan, keributan, serta ketidaktenangan di masyarakat, dan juga bisa memecah belah persatuan bangsa. Kemudian pandangan Islam terhadap berita hoak. Di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebar hoak itu adalah perbuatan dosa besar yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan penangguhan azab. Akan tetapi memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertaubat atas perbuatan yang mereka lakukan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharraku sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu wa yakdibu wa yataharrakul kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Yang artinya, kalian harus jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujurannya, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan mengiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri berita hoak. Yang pertama, berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kedua, tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Kemudian umumnya beritanya bersifat sensasional. Berita tersebut dibangun dengan tujuan membangkitkan emosi dan perasaan yang berlebihan. Nomor 4 adalah mengandung unsur diskriminatif, yakni memojokkan pihak lain. Yang kelima, tidak ada tanggal kejadian. Yang keenam, tempat kejadian tidak jelas. Dan yang terakhir adalah alur cerita tidak logis, aneh,
dan menekankan pada isu SARA. Selanjutnya adalah penyebab adanya berita hoaks. Berita hoaks adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, bahkan oleh pembuatnya sendiri. Berikut alasan mengapa berita hoaks tersebar luas. Yang pertama adalah pengalihan isu. Pengalihan isu merupakan salah satu faktor penyebab munculnya berita hoaks guna untuk menutupi atau meredam isu-isu lain yang diharapkan tidak menyebar. Yang kedua adalah ditunggangi kepentingan. Banyaknya berita hoaks didominasi oleh akun-akun di media sosial yang baru bermunculan. Akun-akun yang menyebarkan berita hoaks ini tentu akan banyak mencuri perhatian masyarakat, sehingga penyebaran berita melalui akun ini akan cepat dan efektif. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menginginkan benefit berupa materi maupun kepentingan untuk menjatuhkan citra suatu komunitas maupun perseorangan. Penyebab yang ketiga adalah kurang informasi yang digunakan untuk membuat berita tersebut, menyebabkan perbedaan fakta kejadian dan informasi yang didapat oleh masyarakat luas. Penyebab yang terakhir adalah kurangnya penegakan hukum, merupakan salah satu penyebab terjadinya banyak berita hoaks beredar. Karena kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap oknum yang menyebarkan maupun menciptakan berita hoaks tersebut. Dan jenis-jenis hoax. Yang pertama, fake news atau berita bohong adalah berita yang berusaha menggantikan berita yang asli yang bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Kemudian, clickbait atau tautan jebakan. Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca. 3. Confirmation bias atau bias konfirmasi ialah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. 4. Missing information adalah informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. 5. Satir ialah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. 6. Post-truth atau pasca kebenaran. Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. 7. Propaganda yaitu aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi suatu berita apakah sesuai fakta atau hoax. Kita lihat terlebih dahulu, pentingkah berita itu atau biasa saja. Lalu apakah sumbernya dari pakar terpercaya atau reliable atau orang iseng yang kurang kerjaan. Kemudian perhatikan sumber berita. Kalau dari media, apakah media itu bisa diandalkan? Jika bukan dari mainstream media atau media arus utama, sebaiknya jangan dibagikan lagi kepada orang lain. Apakah informasi itu penting, bermanfaat, atau sangat harus diperhatikan, atau biasa-biasa saja? Kemudian jika kita ingin membagikan kepada orang lain, apakah kita mengirimkan ini hanya karena ingin dianggap keren, selalu update, atau karena gejala fear of missing out atau FOMO, takut ketinggalan, sehingga bernafsu ingin segera membagikan? Jadi pikirkan kembali sebelum berbagi, apakah merugikan kita kalau tidak berbagi? Kalau tidak merugikan, sebaiknya hentikan berbagi, sebab informasi yang sama mungkin sudah dibaca oleh orang lain. Demikian penjelasan tentang mencari kebenaran berita anti-hoax. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.